Sesungguhnya semua orang tua di rumah sekarang, kalau kemarin kita bicara tanggung jawab pembelajaran itu ada di sekolah, kalau kita bicara pengasuhan itu utamanya adalah pertama dan utama ada di keluarga 60%. Kemudian lingkungan itu 20%. 20%-nya itu adalah di lembaga atau di sekolah. Nah, dengan adanya pandemi ini maka seluruh itu ada di rumah. Nah, karena seluruh itu ada di rumah maka orang tua tentunya harus melakukan pembelajaran di rumah yang menyenangkan. Dan bagaimana untuk menyenangkan? Maka dengan cara bermain. Baik, Pak, itu bermain. Kalau kita bicara teori, yang hari ini ada praktisi para guru PAUD karena kita akan orientasi pada guru-guru PAUD. Bermain itu sesungguhnya adalah kegiatan yang menyenangkan, kegiatan yang berulang-ulang, kegiatan untuk mengembangkan kognitif, bahasa, interaksi dengan lingkungan, kemudian sosial, emosional, fisik, motoriknya, seluruh aspek perkembangan. Jadi kalau ada 6 aspek perkembangan, sesungguhnya dalam bermain itulah cara untuk menstimulasi perkembangan. Nah, bagaimana kemudian cara menstimulasi perkembangan? Mari kita lihat pada slide berikutnya. Ya, baik. Kita akan memulai di antara para peserta seminar. Kalau ini ada guru-guru, saya pikir kalau hari ini ada dosen juga, ada teman profesor yang bergabung hari ini. Saya ingin profesornya juga pinter menyanyi ya kalau punya anak usia dini gitu ya. Seperti Pak moderator kita nih anaknya masih kecil-kecil jadi harus bisa bernyanyi. Bernyanyi yang sangat sederhana dengan gerakan tepukan kita akan coba dengarkan. Saya akan contohkan misalnya begini. Satu tepuk saja sekedar ritme. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Ya, sederhana. Iya. Kalau misalnya mau ditambah, misalnya setelah tepuk, kemudian boleh loh dagunya dibeginikan ya, dicolek ya, boleh dagu suami, boleh dagu anak dicolek ya, lalu tiupkan ke depan, keluar angin, itu sains sesungguhnya ya. Jadi mari kita lanjut materi ke berikutnya, yaitu kalau kita lihat tadi bernyanyi. Ya, kalau kita lihat bernyanyi, kemudian ada gerak dan lagu, itu metode. Kemudian ada bercerita atau mendongeng. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu seluruh peserta seminar, jujur ya, coba dijawab dalam chat, jujur, apakah Bapak Ibu yang masih punya anak kecil juga masih melakukan kegiatan mendongeng? Saya tanya yang di ruangan studio ini yang punya anak kecil, di sini ada Pak moderator, ada Pak Rivo, ada Pak Tara, saya sebut satu-satu di studio ini. Angkat tangan yang masih mendongeng. Mendongeng Bun, saya juga mendongeng. Luar biasa kalau masih mendongeng. Judulnya itu berbeda, judulnya Kampung Jawara. Iya. Ya. Dongengnya Pak moderator Kampung Jawara, luar biasa. Itu masuk dalam jenis dongeng yang mana? Karena dongeng itu ada bermacam-macam ya. Dalam paparan saya sudah kami tulis secara lengkap. Ternyata dongeng itu macam-macam. Ada dongeng fabel, Pak Heri. Ada dongeng legenda, ada dongeng yang mitos, ada dongeng tentang hikayat. Iya. Nah, dari seluruhnya ini Bapak Ibu terutama para orang tua, para guru boleh memilih dongeng mana yang tepat. Ada dongeng tradisional dan ada dongeng yang futuristik atau modern. Iya. Nah, dongeng yang futuristik atau modern bisa juga berupa dongeng pendidikan. Kalau tadi Pak Heri, Pak moderator mengatakan dongengnya Kampung Jawara. Ternyata Kampung Jawara itu Bun, di iya. sana itu banyak anak-anak yang juara. Iya. Ada yang pinter nyanyi, ada pinter olahraga, ada yang pinter seni, dan sebagainya. Itu luar biasa kan. Jadi anak saya sebelum tidur saya ajak untuk mendengarkan, saya mendongeng. Iya. Kancilnya kancil modern juga. Dongengnya malam, siang atau sore? Menjelang tidur. Nah, ini luar biasa. Boleh ditayang slide berikutnya ya. Jadi dongeng itu boleh menggunakan alat bantu, boleh juga
menggunakan kresek yang ada di rumah, boleh juga menggunakan buku, boleh juga menggunakan semua alat media yang ada di rumah. Yang penting adalah sebagai perantara untuk memaknai isi dongeng. Nah, sekarang mari kita berikutnya. Sesungguhnya ketika pandemi ini menjadi sangat luar biasa, ketika di dapur menjadi aktivitas yang menyenangkan. Nah, di dapur itu kemudian ada kegiatan matematika, Pak Moderator ya, Pak Eri. Nah, nanti dilihat apakah istrinya Pak Moderator ini juga bermain matematika di rumah. Saya akan contohkan, sederhana sekali sebenarnya ketika bermain matematika, ya. Ada konsep matematika permulaan pada anak usia dini. Contoh yang sederhana saja, kalau saya ini contohkan seperti ini, di rumah pasti punya lah ini ya. Ternyata pematerinya ini konsep sudah membawa lengkap ini, Pak. Iya. Hadirin, nah ini sederhana sekali ini kayaknya ada di dapur ini. Saya sering lihat ini. Ada. Apakah ada warnanya? Ini warna hijau. Warna ini adalah konsep matematika. Ini warna putih. Ini warna merah. Ini kenalkan pada anak-anak. Ini warna kuning. Ya, ini yang konsep paling sederhana. Kemudian berikutnya lagi, kalau kita bicara mencocokkan, ada mencocokkan gelas dan apa? Gelas dan tataan gelasnya. Kemudian misalnya kalau mencocokkan lagi, saya punya garpu di rumah, garpu dan sendok pasti punya dong. Ini garpu, ini sendok. Sederhana sekali. Kemudian juga ketika ini bicara sendok dan garpu ini masih mencocokkan. Kemudian Bapak Ibu peserta seminar saya tanya, apakah di dapur ada bumbu dapur? Pasti ada kan bumbu dapur. Bumbu dapurnya pada tayangan, boleh slide ke slide. Boleh ke slide. Iya, boleh ke slide-nya. Iya, boleh ke slide. Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat. Ya. Di slide yang tengah itu ada cabai, ada bawang merah, ada bawang putih. Itu klasifikasi. Di sebelah sampingnya lagi ada seriasan, itu urutan. Jadi urutan itu sederhana, bisa diajarkan di rumah. Kemudian ada geometri. Geometri itu berbagai macam ukuran, berbagai macam bentuk, berbagai macam size. Nah, di dalam geometri sendiri, di dalamnya juga ada misalnya atas dan bawah, di dalam dan di luar. Kemudian yang paling kanan itu ada gambar yang kita menunjukkan tentang pola. Pola itu boleh loh di rumah misalnya diajarkan anak-anak untuk meronce. Meroncenya bisa dengan berbagai alat dan media yang ada di rumah. Boleh kancing, tapi jangan kancing baju suami diprotoli ya. Jadi jangan diprotoli kalau sudah lepas dan kemudian nggak dipakai, disimpan. Kalau kebetulan ada berbagai warna maka boleh diklasifikasi. Sepanjang kemudian anak-anak bisa dalam tayangan itu adalah ada pola misalnya hijau, oranye, biru. Ketemu pola lagi, hijau, oranye, biru. Itu sudah pola yang sangat sederhana. Bagaimana membuat pola yang lebih kompleks dan lebih komplit lagi? Makin usia anak bertambah, maka makin bisa diajarkan yang lebih kompleks. Misalnya adalah 2 warnanya merah, 1 warnanya putih, 2 lagi merah, sehingga polanya ketemu merah 2, putih 1, merah 2, putih 1. Kalau mau dikomplitkan lagi misalnya ditambahkan dengan shape-nya, merahnya lingkaran, putihnya persegi. Berarti merah lingkaran, putih persegi, merah putih, merah putih. Tambahkan size, perseginya besar atau kecil, makin kompleks. Makin kompleks maka anak siap diajak untuk berhitung, untuk matematika. Itu konsep yang sederhana yang di rumah ada. Baik, mari kita lanjut. Nah, contoh lagi yang sederhana di rumah adalah, di rumah punya kacang dong Bapak Ibu, suka jadi camilan kalau pandemi. Nah itu bisa dihitung, ada berapa, mana yang lebih banyak kacangnya, oh yang di dalam toples, yang ditutup toplesnya ada berapa ya, dihitung. Sederhana. Kemudian setelah itu sampai ke konsep bagaimana
2 ditambah 1. 2 ditambah 1, ambil 2 ya nak kacangnya, ambil 3 ya nak kacangnya. Boleh kacang, boleh apel, boleh apa saja yang kemudian ada di rumah masing-masing. Karena ini lebih memberikan bagaimana cara bermain yang menyenangkan di rumah. Nah, Bapak Ibu, kalau dilihat di gambar berikutnya itu kenapa ada biru, hijau, dan kemudian pink. Itu mengajarkan tentang grafik. Jadi anak sedini mungkin dia paham mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek. Oh, hijaunya ada 4. Oh, pinknya ada 5. Sehingga dia paham konsep yang paling dasar sampai kemudian anak memahami tentang ukuran. Ukuran itu apa? Tangan adik lebih kecil ya Ma daripada tangannya kakak. Tangannya ayah gede banget, ternyata lebih gede. Boleh itu digambar tangannya, kakinya. Kalau terus diteruskan lagi, boleh ditimbang. Ayah gemuk. Kenapa gemuk? Lebar dan seterusnya. Itu semua konsep matematika. Mari kita lanjut sekarang. Nah, bagaimana kemudian contoh yang sederhana di rumah? Yuk hitung tanaman di halaman. Nanti kalau ada yang bilang nggak punya halaman, ya boleh yang lain ya. Kalau misalnya punya halaman, kebetulan di desa, kebetulan halamannya luas, boleh dihitung tanamannya itu ada berapa jenis, ada warna apa. Lalu anak diajak tuh berkeliling gitu ya, bimbing anak mengamati itu. Tentu setelah selesai, coba dituliskan ada berapa tanaman di halaman. Nah, yang lebih sederhana lagi, coba Pak Moderator punya sepeda motor, punya mobil, ya kan? Ajak anaknya yuk, siapkan buku kertas, pensil, spidol, ya. Jalan-jalan. Ya, jalan-jalan. Sebelum jalan-jalan dilihat dulu plat nomor motornya itu, ya. Minta anak menuliskan plat nomor mobil atau motor di buku atau di kertas. Ini sudah matematika. Misalnya nomor mobilnya adalah L666DL. Nah, itu mobilnya siapa itu? Mobilnya siapa itu ya? Mobilnya orang ya. L, misalnya lagi L1042. Mobilnya siapa itu? Ada L, ada huruf, ada angka, dan seterusnya. Baik, karena waktunya sangat terbatas, saya harus kejar. Misalnya lagi, Bapak Ibu di rumah punya sepatu? Pasti jawabnya punya dong. Anak-anak punya sepatu? Iya. Berapa warna sepatunya? Macam-macam. Ya, karena warna sepatunya itu ada yang koleksi sepatu. Kalau seperti Imelda Marcos nggak kehitung ya, seperti para artis nggak kehitung. Kalau anaknya artis gampang ya Bu ya, ternyata klasifikasi sepatu. Tapi ini sederhana, semua orang punya, semua anak punya. Mintalah anak merapikan sepatu itu. Yang dimiliki ayah bedakan. Ini sepatu ayah, ini sepatu ibu, ini sepatu kakak. Apa sepatunya terbuka, sepatunya tertutup? Apakah sepatunya untuk fungsinya untuk olahraga, fungsinya untuk ke kantor, fungsinya untuk jalan-jalan? Itu dilihat dari fungsinya, warnanya, besarnya, kecilnya, itu bisa klasifikasi, bisa mencocokkan, luar biasa. Dan kemudian, bisakah kemudian anak-anak diajarkan membuat angka? Apa? Ya udah kertas. Di rumah ada apa? Ada kacang. Oh, bikin angka pakai kacang. Oh, di rumah ada biji jagung, pakai biji jagung. Oh, di rumah ada kacang hijau, pakai kacang hijau. Oh, di rumah punya anggur. Ya, saya nggak kelihatan ya anggurnya ya. Nanti saya tunjukkan di bagian akhir saja. Kemudian beri kesempatan anak menyusun angka 3. Misalnya dengan jepit, dengan kacang, dengan benda-benda yang lain. Oke. Baik, mari kita lanjut. Seperti apa kemudian kalau mengembangkan matematika, Ibu dan Bapak pasti akan terintegrasi dengan yang lain, ya konteksnya misalnya adalah literasi. Karena literasi itu ketika kita bicara tentang angka, tentang bilangan, pasti kita akan bicara tentang bahasa kan? Bahasa itu apa? Apa ada ya orang tua yang nggak berbahasa setiap hari kepada anak? Pasti berbahasa. Oke, mari kita lanjut slide-nya. Slide berikutnya itu begini.
Bapak Ibu, ketika tadi bermain matematika pasti ada dukungan. Kalau anaknya tadi sudah bisa menyebut L, oke, L. Suruh baca dong lantang L. Berapa tadi? L 1042 misalnya ya. R. Membaca lantang apa? Plat mobil ayah misalnya. Melibatkan anak dalam kegiatan bercerita. Tadi Pak Moderator menyampaikan Kampung Jawara. Yeah. Sampaikan, anak libatkan dalam cerita itu. Sediakan kegiatan-kegiatan keaksaraan di rumah ya. Jangan beli baju terus, jangan beli sesuatu, jangan jalan-jalan terus. Jalan-jalannya penting, tetapi juga harus mendukung hal-hal yang terkait keaksaraan adalah buku. Penting sekali, saya sangat ingat cerita tentang buku anak saya, judulnya Chicken Soup for Kids, nggak bermaksud promosi, tetapi dalam cerita itu mengandung makna besar yang isinya adalah ketika profesor itu kecil, itu cerita langsung yang diceritakan dalam buku itu, umurnya 4 tahun. Ketika dia mengambil susu di dalam kulkas, lalu susu itu tumpah. Ketika susu itu tumpah, kalau saya bertanya ke para peserta semuanya, marah nggak nih? Kalau jadi ibu-ibu, pasti ibu-ibu seluruh Indonesia akan bilang marah. Marahnya lama dan panjang. Tetapi ibunya profesor itu tidak marah. Lalu apa yang kemudian dilakukan adalah, susunya tumpah ya. Karena sudah terlanjur tumpah, maka kamu boleh bermain-main dengan susu yang tumpah itu. Asalkan kamu berjanji mau membersihkannya. Pada saat profesor kecil umur 4 tahun itu bermain-main dengan susu yang tumpah, ada eksplorasi. Ya, dia observasi, dia mengamati, dia mengkomunikasikan, mama boleh enggak susunya aku sendok, mama boleh enggak aku main susu ini kemudian tak masukkan ke dalam gelas, boleh, dan itu observasi, eksplorasi semuanya. Ketika kemudian tiba saatnya membersihkan, apa yang harus dilakukan anak? Dia berpikir, ambil kertas, taruh di susu, ambil tisu, taruh di susu. Ambil apa lagi? Ambil gombal kalau Jawa Timur ya, taruh di susu. Kemudian ambil apa lagi? Ketika dia kemudian mengambil spons, maka ternyata yang paling menyerap air atau susu tadi adalah spons. Lalu dia menyimpulkan, ternyata yang paling menyerap air adalah spons. Nah, inilah yang dikatakan penelitian anak usia dini. Kaitannya apa saya bercerita ini? Kaitannya adalah ke sains. Boleh slide-nya sains dicek di tayang? Iya, sains. Nah, sains itu apa? Melatih kemampuan berbagai gejala, benda, peristiwa, melihat, meraba, membau, mengecap, dan lain-lain. Kita akan langsung ke contoh. Coba, contoh. Kalau ini guru-guru harus sangat tahu, sains itu ada 3. Sains fisik, ya, sains makhluk hidup, dan sains bumi dan lingkungan. Gampang, sains fisik itu gampang. Membuat susu, es mencair, bola menggelinding, dan macam-macam berbagai macam bentuk buah. Hari ini saya sudah bawa buah, tapi nanti tayangnya nanti aja saya akan jelaskan, pada akhir nanti akan menjelaskan barang-barang yang saya bawa ini untuk apa. Jadi misalnya mencair dan membeku. Bapak Ibu yang di rumah sebagai orang tua, guru juga, sederhana kok. Ada es batu, ada garam. Ada apa lagi? Ada susu. Yuk susunya masukkan dalam plastik. Plastik yang kedua, masukkan es batu. Dikasih garam. Plastik yang isi susu, masukkan dalam plastik yang kedua isinya garam, lalu dikocok. Itulah proses yang kemudian dari mencair ke membeku. Sains fisik. Lanjut. Kita lihat yang makhluk hidup seperti apa. Adalah perubahan tentang manusia, hewan, dan tanaman. Jadi itu lebih ke siklus. Kalau di rumah punya kucing, kucingnya punya anak. Kalau di rumah punya kelinci, kelincinya punya anak. Kalau di rumah memelihara ikan,
proses perubahan yang paling sederhana. Ternyata kacang hijau bisa jadi toge ya. Oh, ternyata akuarium itu salah satu tempat untuk makhluk hidup. Jadi kalau mengambil ikan dari akuarium, maka pastikan bukan diambil, kalau ini ikan hias, jangan diambil pakai saringan. Yang kalau diangkat ke atas, airnya ndak ikut. Kalau airnya ndak ikut, ikannya mati, gitu ya. Itu sangat sederhana. Baik. Yang berikutnya adalah sains bumi dan lingkungan. Ini juga menarik ya, proses-proses mengapa anak harus diajarkan jangan buang sampah sembarangan karena bisa menjadi banjir, mencintai tentang alam semestanya, dari yang sederhana di rumah, membuang sampah di tempat sampah, menghargai barang-barang yang bisa di-recycle, reuse gitu ya, 3R dan selanjutnya. Baik. Nah, ini percobaan-percobaan saja, di dalam tayangan saya banyak karena kita nggak bisa mencoba ini. Aku bisa melayang, ya. Nanti materi bisa diunduh. Lanjut. Nah, ini rambatan warna. Ya, bisa dicoba juga oleh guru dan orang tua. Kalau guru-guru di sekolah rasanya ini sudah pada pinter ya, kapitalisasi. Kapilarisasi ya, suka keseleo orang tua ya. Jadi ini adalah proses rambatan, gampangnya adalah aksi kapilarisasi. Itu contoh saja. Kemudian ada susu pelangi. Ya, hari ini topiknya susu. Ya, lanjut. Materi berikutnya adalah susu pelangi. Nanti bisa dicoba, ini sederhana juga ya. Tentang sains. Berikutnya itu sebenarnya video, tetapi saya ingin langsung ke materi berikutnya karena nampaknya videonya nanti di akhir saja kalau masih ada waktu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang permainan gerak dan lagu. Di rumah ada panci, di rumah ada sotel, ada wajan, itu bisa mendengarkan alat-alat musik bersama anak. Orang tua dan guru bisa bermain sebagai dirijen ya, bukan deterjen ya Bapak Ibu, dirijen, pada pemimpin bikin eksplorasi bunyi yang dipimpin oleh orang tua atau guru dengan peralatan dapur yang ada. Ini bisa dimainkan untuk mengenalkan tentang bunyi pada anak. Kemudian musik dan gerak ya, boleh main-main. Lanjut materi berikutnya, misalnya adalah gerak dan lagu dengan main kursi ya. Pak Heri nanti di rumah bisa main ini, setel musik, ada beberapa kursi, ayah dan ibu ikut duduk, setelkan musik, pada saat musik berhenti milih kursinya disiapkan tidak sejumlah yang anaknya. Kalau Pak Heri anaknya 3, orang tua 2 berarti 5, siapkan kursinya 4 saja, sehingga pasti ada yang nggak kebagian, karena harus siapa yang duluan gitu ya, main gerak dan lagunya. Oke, lanjut. Boleh juga bermain-main dengan bernyanyi, ikuti saya, ayah ibunya nyanyi, ikuti saya, dan seterusnya ya. Kalau saya nyanyi hari ini habis waktunya ya. Baik, terakhir adalah seni kriya, Ibu Bapak. Seni kriya itu apa? Kriya itu dalam bahasa Sanskerta itu mengerjakan, artinya kerajinan tangan yang pada dasarnya adalah sangat dekat dengan seni dan kehidupan. Nah, seni dan kehidupan itu kalau kita lanjutkan contoh seni kriya pada anak usia dini adalah seperti ini. Coba, yuk mari kita kreatif dengan bahan alat yang ada. Bawangnya kalau selesai dikupas jangan dibuang, kupasan bawang, daun berambang itu jangan dibuang karena itu bisa menjadi karya seni ya, kriya tepatnya. Boleh lanjut, ini contoh-contoh saja karena waktunya sangat terbatas. Nah, masih ada narasumber berikutnya. Nah, ini contoh berikutnya adalah karya patung Clay-nya boleh dibeli, boleh dari alam tanah liat ya. Sudah ada cara-caranya. Ini adalah membuat patung dari material lepasan, dari bahan rumah tangga yang ada batu-batu, ada pinus, roll tisu, kardus dan lain-lain. Baik, selanjutnya. Nah, bagian terpenting dalam bermain yang menyenangkan adalah ya memberi banyak pengalaman sensori. Seperti contoh dalam gambar itu, sensorinya jalan. Kenapa? Ya seluruh panca inderanya, tangannya bergerak. Bapak Ibu jangan takut kotor, karena kotor itu bagian dari belajar. Ya.
Jadi nanti kalau kotor bisa dicuci, tetapi pengalaman yang sampai umur 4 tahun itu nggak akan tergantikan. Dan tidak akan terulang kembali. Tidak akan terulang lagi. Nah, lanjut yang tayangan tadi ada contoh yang menarik. Nah, ini dia. Coba, saya juga bawa loh anggur di studio gitu ya, bawa apel di studio mau saya tunjukkan ya. Ini juga ada ini. Ini bisa dibikin selain kita menghitung counting bisa dimasukkan dalam gelas ini ya. Ya, bisa dimasukkan. Ini gelas yang rendah, isinya bisa diisi Sprite, bisa diisi air putih. Ya, kalau ini kemudian misalnya ini dimasukkan, dia akan tenggelam apa terapung. Lalu gelas satunya lagi boleh diisi dengan sama putihnya, tapi boleh diisi Sprite. Lalu masukkan juga anggurnya. Nanti kita akan lihat. Yang dimasukkan air putih dia terapung apa tenggelam, yang dimasukkan ke Sprite terapung apa tenggelam. Lalu apakah ada bedanya ketika anggurnya dikupas dengan anggur yang tidak dikupas ya. Jadi ini sederhana dan bisa dilakukan di rumah. Baik, saya kira tayangan terakhir tadi yang art tadi, cooking art, yang cooking art. Nah, di sebelumnya iya ini. Itu kan ada petimun ya, boleh loh Bapak Ibu yang orang tua dihias ya, suka menghias nasi kuningnya, bekal anaknya untuk ke sekolah. Pak Eri juga bisa melakukan itu, nanti sampaikan ke istrinya, Ma, mulai sekarang sudah mendengarkan suruh bermain, maka yuk kasih hiasan-hiasan, dikreasikan itu menjadi cooking art atau seni. Nasi gorengnya dibikin menarik, betul. Ada pajangan-pajangannya di situ ya. Biasanya kan ada telur. Telur ya, bisa dibikin menjadi art, menjadi seni kriya ya. Lanjut ke tayangan lagi. Nah, ini contoh yang berikutnya, cooking art atau seni dalam memasak. Nah, Pak Heri mau itu rotinya juga bisa. Roti ya, Bun, ya, itu. Betul, rotinya juga bisa dilukis-lukis. Bisa dimakan ya, bisa dengan selai itu kan ada macam-macam ya warnanya, itu bisa dilakukan seperti itu. Ya, saya kira itu. Jadi yang bagian slide terakhir itu ada menghias sepatu ya kan. Kemudian bisa bikin topi, bisa bikin telurnya itu dikreasikan, direbus tetapi warna-warni, kemudian bisa juga melukis telur dan lain-lain. Ini menyenangkan, kegiatan yang sangat menyenangkan untuk anak di rumah. Dan tidak harus pergi jauh. Pergi kan nggak boleh pergi karena social distancing ya. Jadi Pak Eri ya. Ada dampak yang positif luar biasa dengan pandemi ini ya Bunda ya, luar untuk biasa. Di rumah. Iya, slide terakhir meskipun gambarnya dinosaurus, tapi saya ingin menayangkan yang sampingnya. Coba, kue itu ada loh di rumah ya, namanya kue apa ya Pak Heri ya, wafer ya. Ini wafer coklat, terus itu bisa ya dari segi warna aja ada berapa warna, dari segi bentuk ada berapa bentuk. Ada biru, ada hijau, ada yang coklat. Terus bawahnya dikasih roda. Dan ini makanan yang anak-anak suka. Betul Pak Heri, ini makanan yang anak-anak suka, bisa dikreasikan yang kemudian ini namanya adalah creative art, jadi seni kriya. Ya, saya kira itu Pak Heri yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, mohon izin panitia, apakah masih ada waktu? Kalau ada waktu kita akan setelkan video, tetapi jika tidak, nanti videonya bisa dikirim saja. Tapi secara gambaran umum itu yang berapa menit Bunda kira-kira? Hanya 2 menitan mungkin ya, Mas Putra. Kalau videonya 2 menit masih bisa. Ini untuk memberikan memberikan gambaran bahwa yang sederhana, ada sains, ada matematika, ada teknologi juga kan. Ini contoh videonya adalah teknologi yang sangat sederhana yang bisa dibuat di rumah bersama anak. Iya, silakan. Luar biasa Bunda, ini silakan di setel. Beruntung sekali Bapak Ibu peserta seminar ini, Bu Gunarti all out sekali, luar biasa materinya, dan Bapak Ibu peserta seminar bisa menyaksikan video.
kalau kita lihat dalam tayangan video tadi sederhana, ini terkait dengan teknologi ya, teknologi kita dari barang-barang ya, dari barang-barang bekas di sekitar kita, di sekitar rumah pasti ada ini. Dan nanti kita saksikan mau jadi apa sih sebenarnya ini, mau buat apa. Jadi karena itulah di zaman sekarang ini orang tua harus menjadi orang tua yang kreatif. Jadi kalau kemarin perannya diambil oleh guru, ya guru terus harus kreatif. Kalau belajar itu terserah sama bu guru, maka sekarang orang tua harus mengambil peran itu di rumah. Kemudian orang tua juga harus kreatif. Kalau ada yang bicara, sibuk saya juga kerja harus WFA, saya stres. Nah nanti materi berikutnya Bu Nuraini akan menyampaikan bagaimana mengelola stresnya. Sudah siap gitu ya. Dari tadi ya. Nah ini luar biasa kan? Mari kita saksikan. Ya, baik Bapak Ibu peserta seminar yang masih bergabung di webinar kali ini, terima kasih sekali lagi Bunda sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Ternyata pandemi ini banyak memberikan manfaat yang besar untuk keluarga ini, khususnya pada orang tua ini. Jadi kalau saya simpulkan, ternyata pandemi ini menuntut orang tua untuk bisa berkreasi, untuk bisa berinovasi dan bermain yang menyenangkan di rumah. Nah, dengan bermain ini ternyata mungkin karena anaknya kalau satu mungkin tidak apa-apa. Lah anaknya 3 seperti saya. Kalau anaknya 3 bagaimana mengelolanya, materi berikutnya nanti Bu. Sangat tepat.